Hai, selamat datang di channel kami. Sebelum kita mulai, kami ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda untuk channel kami. Teruslah membantu kami agar kami dapat terus membagikan hal-hal yang bermanfaat untuk Anda. Baiklah, topik kita kali ini adalah 10 kebiasaan buruk yang menghancurkan kepercayaan diri. Kepercayaan diri sangat terpengaruh pada aspek kehidupan, termasuk tentang diri kita, bagaimana orang lain melihat kita, dan bagaimana kinerja kita di sekolah ataupun di tempat kerja. Kita bahkan tidak menyadari bahwa kita memiliki beberapa kebiasaan bawah sadar yang sebenarnya menghancurkan kepercayaan diri kita. Mari kita lihat beberapa kecenderungan perilaku sehingga kita dapat belajar mengenalinya dan mulai membangun kebiasaan yang sehat. 1. Penampilan. Anda sudah tahu pentingnya kebersihan yang baik. Anda sudah tahu harus menjaga kesehatan dan penampilan Anda. Salah satu hal yang terpenting yang harus diperhatikan adalah ketika Anda mengabaikan penampilan Anda, pada dasarnya Anda menunjukkan rasa tidak hormat pada diri sendiri. Terlebih lagi jika Anda tidak merasa baik tentang penampilan Anda, maka harga diri Anda juga akan berkurang, terutama ketika kita datang ke situasi sosial. Mungkin tampak seperti poin yang tidak penting, tapi percayalah, merawat penampilan Anda benar-benar dapat jauh membangun kepercayaan diri Anda. Yang kedua adalah obsesi dengan kekurangan kecil. Ketika Anda melihat ke cermin, apakah Anda cepat untuk berkesimpulan tentang apapun kekurangan kecil dalam penampilan Anda? Apakah Anda terjebak pada kekurangan ini dan memperbesarnya dalam pikiran Anda sampai rasanya hanya itu yang Anda lihat? Jika demikian, Anda perlu menghentikan praktik beracun ini untuk kepercayaan diri Anda. Bahkan, jika Anda pikir Anda hanya jujur dengan diri sendiri dengan melihat kekurangan Anda yang berfokus secara berlebihan, justru dapat menyebabkan Anda membenci apa yang Anda lihat. Ketika ini terjadi, perhatian Anda beralih dari mengagumi semua hal yang Anda sukai tentang diri Anda menjadi terus-menerus meneliti kekurangan Anda. Apapun yang menurut Anda salah, ritual kritik diri ini membuat Anda merasa sedih dan tidak percaya diri serta malu. Hal ini bukan suasana yang baik untuk berubah menjadi pola pikir yang percaya diri. Alih-alih terobsesi dengan kekurangan kecil, marilah kita gunakan energi yang sama untuk melihat kualitas positif dalam diri Anda. Mungkin terasa aneh pada awalnya, setelah semua kepositifan seringkali sulit kita lakukan, apalagi ketika hal-hal negatif telah menjadi kebiasaan sebelumnya. Tetapi bukan sebuah hal yang tidak mungkin untuk mengembangkan kebiasaan yang baru yang positif. Latihan sehari-hari akan membantu Anda mengubah perasaan Anda tentang diri sendiri. Yang ketiga, kelemahan. Kelemahan memiliki tingkat lebih tinggi dibandingkan kekurangan kecil. Berbicara tentang kelemahan yang Anda rasakan, ada garis tipis antara mencela diri sendiri dan menerimanya. Sementara penghinaan diri menunjukkan bahwa Anda adalah seorang yang normal, yang tidak menganggap diri Anda terlalu serius. Tapi dalam beberapa kasus dapat dianggap sebagai hal yang aneh jika Anda terus-menerus membuat komentar negatif tentang diri Anda. Orang akan memperhatikan Anda dan menjadi bosan. Orang mendengarnya lalu mulai berpikir, apakah Anda mungkin sebenarnya tidak sehebat kelihatannya. Jika Anda terus-menerus mendiskusikan kelemahan Anda pada orang lain. Jadi, alih-alih terus menjelaskan kelemahan Anda,
Mungkin sebaiknya Anda bisa mengatasinya dengan terus mengembangkan kekuatan positif yang Anda miliki. Yang keempat, terlalu berlebihan memuji orang lain. Ketika Anda terlalu memuji orang lain yang pada dasarnya niat Anda ingin memberitahu mereka betapa mereka jauh lebih baik daripada Anda, hal ini tentunya bagus untuk membangun orang lain. Tetapi jika Anda melakukannya terlalu sering dan membuat Anda menjadi dibandingkan dengan orang tersebut, maka Anda akan mulai percaya dengan narasi yang merendahkan diri Anda sendiri. Jadi, luangkan waktu untuk menghargai potensi dan bakat Anda sendiri. Ingat bahwa setiap orang memiliki kekuatan dan kelemahan yang berbeda-beda. Kita masing-masing memiliki sesuatu yang istimewa yang membuat kita unik. Jadi, jangan lupa ya, tetap positif. Yang kelima, mempercayai perkataan negatif diri sendiri. Jika Anda seperti kebanyakan orang, Anda mungkin mengalami pikiran negatif tentang diri Anda dari waktu ke waktu. Sayangnya, jauh lebih mudah ya untuk mempercayai hal-hal yang buruk yang kita katakan pada diri sendiri daripada hal-hal positif yang kita katakan pada diri sendiri. Dan seiring waktu, jenis pemikiran ini hanya merendahkan diri sendiri. Penghargaan dan kepercayaan diri menjadi sulit untuk diwujudkan. Sementara afirmasi positif dapat membantu membatalkan pola pikir yang seperti ini. Jadi, belajarlah bagaimana tidak menganggap pembicaraan diri negatif terlalu serius. Bangunlah perspektif yang lebih objektif tentang kehidupan yang bisa membawa Anda menuju kebahagiaan yang lebih besar, dan pastinya Anda lebih jauh percaya diri. 6. Meminta maaf secara berlebihan. Apakah Anda pernah menemukan diri Anda mengatakan, "Saya meminta maaf," bahkan ketika orang lain menabrak Anda? Sementara permintaan maaf bisa menjadi sesuatu hal yang kuat dan sangat penting. Bersikap terlalu sopan dan meminta maaf sepanjang waktu sebenarnya dapat melukai kepercayaan diri Anda. Permintaan maaf yang berlebihan dapat membuat Anda tampak seperti Anda tidak yakin pada diri sendiri, seolah Anda tidak memiliki keyakinan pada kemampuan atau keputusan Anda. Anda tidak harus meminta maaf untuk hal-hal yang Anda tahu bukan Anda yang salah. Oke, yang ketujuh, membiarkan orang lain membuat keputusan tentang Anda. Anda tidak dapat percaya diri jika Anda tidak tahu apa yang Anda inginkan. Percayalah bahwa pendapat Anda sangat amat penting. Kepercayaan diri dibangun dengan mengekspresikan keinginan Anda dengan cara yang jujur. Anda perlu mendengarkan diri sendiri, percayalah pada diri sendiri, dan menindaklanjuti hal-hal yang Anda inginkan dalam hidup. Yang ke-8, menurunkan standar Anda. Menurunkan standar untuk terlihat baik-baik saja artinya kita menerima kekurangan dari apa yang kita alami. Tentu, menurunkan standar akan membuat segalanya menjadi lebih nyaman dan lebih mudah bagi Anda. Tapi ini bukan sebuah solusi dan tidak akan membantu kepercayaan diri Anda untuk jangka panjang. Sebenarnya, menurunkan standar Anda, menurunkan harga diri Anda justru akan menyebabkan lebih banyak masalah pada jangka panjang. Setiap orang memiliki nilai yang berbeda-beda, dan hal itu wajar dan tidak masalah. Jadi, apabila Anda memiliki nilai atau standar tersendiri yang berbeda dari orang lain, kemudian Anda berhasil mentaatinya, itu akan membuat Anda menjadi lebih bahagia
dan lebih percaya diri. Yang kesembilan, mempertahankan hubungan toksik. Dalam kepercayaan diri, hubungan yang Anda miliki dalam hidup sangatlah berperan penting, karena semua orang di sekitar Anda mempengaruhi cara Anda berpikir dan cara Anda menilai diri sendiri. Orang-orang yang paling dekat dengan Anda seperti keluarga, teman, rekan kerja, dan bahkan kenalan, semuanya memiliki pengaruh penting terhadap diri Anda. Semuanya berdampak pada harga diri Anda. Jika orang-orang di sekitar Anda terus-menerus mengkritik atau meremehkan Anda, kepercayaan diri Anda akan berkurang. Jadi, mundurlah dan pertimbangkan apakah hubungan Anda sehat untuk kedua belah pihak yang terlibat, terutama jika kepercayaan diri Anda sudah pernah terluka. Karena penting bagi Anda untuk selalu dikelilingi orang-orang yang positif, yang peduli dengan kesejahteraan Anda seperti mereka peduli dengan kesejahteraan mereka sendiri. Yang ke-10, membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kita semua pernah mengalaminya. Anda pernah terjebak dalam media sosial dan mulai memperhatikan bahwa orang lain mencapai pencapaian yang lebih cepat daripada Anda. Mungkin Anda memiliki rumah yang belum bagus, sedangkan mereka memiliki rumah yang lebih bagus. Mereka memiliki pekerjaan yang lebih baik, atau mereka menikah dengan bahagia saat Anda berjuang untuk berkencan. Anda merasa cemburu, tidak aman, dan bahkan mungkin marah karena orang-orang ini memilikinya. Tapi tunggu, apakah itu benar-benar seburuk kelihatannya? Membandingkan diri Anda dengan orang lain adalah perilaku manusia yang normal. Kita semua terhubung untuk saling melihat perbedaan. Namun, jika dibiarkan terus-menerus, kebiasaan ini dapat merusak kepercayaan diri. Hal ini dapat membuat Anda merasa iri atau kesal dengan prestasi orang lain. Cobalah untuk fokus pada apa yang membedakan Anda dengan orang lain, tetapi dengan sudut pandang yang lebih positif. Kita perlu mengingatkan diri sendiri bahwa jalan setiap orang berbeda-beda. Baiklah, itulah daftar kebiasaan buruk yang dapat mempengaruhi kepercayaan diri Anda. Sementara beberapa kebiasaan mungkin terlihat tidak berbahaya, tapi jika kita biarkan terus-menerus, maka akan menyebabkan kerusakan yang cukup berarti. Maka kenalilah kebiasaan buruk ini pada diri Anda dan latih untuk mengganti pikiran buruk menjadi pikiran positif sehingga mampu menciptakan perilaku yang positif juga. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe ya, sehingga kami dapat terus membuat video yang bermanfaat lebih banyak lagi. Terima kasih sudah menonton.